Waalaikumsalam Pak Dr. Muhammad Lutfi, dan saya kira kita langsung dengan pembahas kedua. Kita punya waktu sudah makin pendek, jadi mohon kalau bisa dipercepat Pak Gunawan, monggo. Ya, terima kasih Prof, terima kasih semuanya, selamat sore. Jadi mungkin juga nggak banyak akan saya bicarakan karena sepertinya tadi sudah dibahas semuanya oleh Pak Lutfi gitu ya. Saya sih cuma ingin mengatakan sebenarnya kenapa kita mengambil PSBB tadi ya. Karena sebenarnya PSBB itu adalah satu kesatuan yang namanya karantinaan kesehatan. Itu ada mulai dari karantina rumah, karantina ya, karantina rumah sakit, baru PSBB. Itu kan ada urutannya dengan jelas ya. Keempat kekarantinaan itu adalah mitigasi risiko. Jadi yang namanya mitigasi risiko itu selayaknya semuanya diatur secara bersama-sama. Jadi harus IP yang diamanatkan itu tidak hanya mengatur mengenai PSBB, tapi sekaligus juga mengatur mengenai masalah kekarantinaan mulai dari rumah gitu ya, terus kemudian masuk ke wilayah, untuk yang sakit masuknya karantina rumah sakit, dan untuk pembatasan secara umum masuk ke PSBB. Kalau saya lihat dari regulasi di Undang-Undang Karantina Kesehatan itu sudah sangat jelas. Kenapa mereka perlu adanya karantina rumah? Kenapa? Karena begitu satu orang terkena di dalam satu rumah tersebut, maka satu rumah tersebut tidak boleh lagi keluar. Karena apa? Karena akan menimbulkan potensi penularan kepada tetangganya. Nah, di dalam undang-undang tersebut juga jelas, kalau yang sakit dalam rumah tersebut, maka dia tidak lagi berada dalam karantina rumah, tapi dia masuk ke rumah sakit. Pada saat seseorang masuk ke dalam rumah sakit, itu yang berlaku adalah karantina rumah sakit. Jadi nggak ada penjenguk, nggak ada yang datang sampai kemudian dia dinyatakan sembuh. Nah, kalau dalam hal rumah tadi ya, Pak Lutfi sudah mengatakan dalam hal rumah, satu rumah, dua rumah, tiga rumah ternyata berada dalam satu wilayah yang sama gitu ya, maka kemudian bisa dilakukan yang namanya karantina wilayah. Artinya apa? Dalam satu wilayah tersebut memang sudah suspek gitu. Yang kena tetap masuk ke dalam karantina rumah sakit. Itu yang saya tangkap dari undang-undang tersebut. Jadi kalau kemudian kita bikin PSBB ya sebenarnya sudah dijalankan itu semua. Yang justru belum dijalankan adalah karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit. Itu yang justru memperparah situasi sekarang ini. Bagaimana orang masih menjenguk coba ke rumah sakit seseorang yang sudah suspek COVID? Itu kan begitu dia jenguk, dia keluar lagi, dia bawa lagi itu penyakit. Satu rumah yang sudah ada terkena COVID, artinya apa? Semua itu sudah suspek. Terus orang tersebut masih dibiarkan lagi keluar, ya susah juga. Pasti akan menular kepada sekitarnya. Nah, kalau di undang-undang tersebut jelas, satu hal yang saya bingung sampai sekarang adalah kenapa tidak ada pejabat yang diamanatkan oleh undang-undang. Kenapa? Karena pelaksanaan mulai dari karantina rumah, karantina wilayah, itu semua memerlukan pejabat tersebut, yang namanya pejabat karantina kesehatan. Dan itu adalah satu profesi loh, disebut dengan jelas di undang-undang tersebut. Kenapa profesi tersebut kemudian tidak dijalankan? Dalam kondisi seperti ini sebenarnya yang paling gampang adalah mereka yang sudah punya sertifikasi di bidang kesehatan masyarakat. Ada juga community nurse, ada juga community pharmacist. Mereka itu kan bisa dididik secara khusus, secara cepat untuk menjadi pejabat karantina kesehatan, sehingga sehingga itu empat itu akan efektif berjalan. Jadi cuma bukan PSBB saja gitu loh. Kalau mau kita serius menangani itu ya. Jadi mulai dari karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan PSBB. Karena apa? Karena empat itu punya visi dan misi yang berbeda sendiri-sendiri. Jadi kalau PSBB saja yang dijalankan tanpa menjalankan empat itu juga akan sulit untuk penanganan COVID lebih cepat di Indonesia ini. Saya cuma hanya komentar ini saja, karena yang lainnya saya rasa sudah disampaikan oleh Pak Lutfi. Terima kasih, Prof. Moderator. Terima kasih Pak Gunawan Wijaya. Baik Bapak Ibu sekalian, kedua narasumber dan kedua pembahas sudah menyampaikan apa yang ada di kepala mereka. Tinggal kita kemudian akan mendengar. Yang pertama, barangkali saya akan memberikan kesempatan kepada kedua
narasumber untuk memberikan penjelasan. Tidak perlu kita bertentangan dengan betul, tetapi kita menjelaskan apa sih sebetulnya maknanya dan seterusnya. Syukur-syukur